kita masuk ke proposal, Bapak Ibu. Ini adalah indikator-indikator penilaian dalam proposal. Jadi ada dua aspek yang kami nilai, yang kami lihat di proposal, itu aspek utama dan aspek tambahan. Aspek utama ini berlaku untuk ketiga kelompok tadi, baik umum, replikasi maupun khusus. Sementara aspek tambahan ini hanya berlaku untuk dua kelompok, yaitu replikasi dan kelompok khusus. Nah, ini persentase penilaiannya, bobotnya gitu. Untuk yang umum full 100% dari aspek utama saja. Sementara untuk replikasi dan khusus, aspek utama itu 70% dan aspek tambahan 30%. Ini kita bahas ke aspek utama beserta pembobotannya. Aspek utama terdiri dari 11 pertanyaan ya, 11 pertanyaan atau 11 tema, 11 topik yang harus dijawab, mulai dari latar belakang, ya, kategori, kontribusi SDGs, deskripsi inovasi, inovatif, transferabilitas sumber daya, strategi keberlanjutan, evaluasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan faktor penentu. Kalau Bapak Ibu lihat di poin nomor 9, ini evaluasi, ada bintang. Ini di bawahnya ada keterangan disertai respons layanan saat pandemi. Nah, tadi kita bahas di tema dan persyaratan itu diwujudkan di pertanyaan di nomor 9 ini tentang evaluasi. Nanti Bapak Ibu jelaskan di situ respons Bapak Ibu terhadap pandemi dalam memberikan pelayanan itu seperti apa. Itu ada di situ. Lihat juga dari bobotnya, rata-rata ini adalah 5%, kecuali untuk sisi inovatif, transferabilitas, keberlanjutan, dan evaluasi. Nah, ini adalah aspek-aspek yang muncul di kriteria inovasi, ya. Inovatif itu kan dari sisi kebaruan, novelty, transferabilitas itu dari sifat dapat ditransfernya. Terus strategi keberlanjutan ini dari keberlanjutan inovasinya, evaluasi ini kan kita lihat dampaknya, efektivitas dan bermanfaatnya. Jadi dua poin di kriteria ada di bagian evaluasi, sehingga bobotnya paling tinggi, 20%. Baik, satu persatu kita lihat pertanyaannya. Semoga masih mengikuti saya dengan baik ya Bapak Ibu, karena ini mulai ke yang inti. Yang pertama ini latar belakang dan tujuan. Nah, di sini memang nanti ada pertanyaan. Jadi tadi kan kami sampaikan di 2021 ini kami rapikan, kami sempurnakan pertanyaan dalam proposalnya agar lebih mudah Bapak Ibu mencernanya gitu ya, maksudnya sehingga menjawabnya juga lebih pas gitu, enggak jangan sampai kami maksudnya ini Bapak Ibu malah jawabnya apa. Jadi kami coba reformulasi lagi cara kami bertanyanya sehingga lebih mudah dimengerti. Kami harapkan lebih mudah dimengerti. Yang pertama ini latar belakang, ini sama dengan yang tahun lalu. Pertanyaannya uraikan latar belakang dan tujuan. Jadi latar belakang dan tujuan itu poinnya. Kami uraikan lagi kurang lebih apa sih yang Bapak Ibu bisa sampaikan di sini di pertanyaan ini, yaitu rumusan masalahnya, ya, kondisi sebelum adanya inovasi. Jadi masalahnya seperti apa yang dihadapi, apa yang belum terpenuhi, apa yang menghambat gitu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu selain masalah ya, itu baiknya di poin-poin, misalkan ada 3, ada 4 dirumuskan masalahnya. Kemudian gagasan inovasinya, sehingga dari masalah itu muncullah gagasan atau ide untuk melakukan program ABCD misalkan. Untuk apa gitu, untuk menyelesaikan apa tujuannya gitu kan. Kemudian siapa saja, ini kadang-kadang nggak clear juga, kelompok masyarakat atau populasi yang dapat manfaat atau target, atau jadi targeted groupnya itu siapa. Ini kadang-kadang nggak clear juga. Nah, jadi ini kurang lebih 4 poin ini yang bisa Bapak Ibu sampaikan di pertanyaan pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama. Jangan lari ke mana-mana, jadi apa masalahnya di poin, kemudian gagasan untuk menyelesaikannya itu seperti apa, gagasan inovasinya, tujuannya tentunya untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian siapa yang terdampak, siapa yang jadi target.
lampirkan data dukung yang relevan. Nah, data dukung ini sebenarnya bisa saja Bapak Ibu setiap jawaban itu Bapak Ibu melampirkan data pendukung. Melampirkan dalam arti Bapak Ibu unggah di Drive ya atau di Dropbox itu, kemudian linknya di copy paste di sini gitu kan di kolom jawaban. Nah, tapi jangan sampai semua ada data dukungnya tapi ternyata data dukungnya sama itu aja. Itu nggak perlu seperti itu. Kalau memang kira-kira ini perlu data dukung silahkan dikasih linknya. Kalau kira-kira tidak atau misalkan sudah cukup jawabannya tidak usah, atau misalkan mau satu kali saja ngupload data dukungnya itu bisa juga lengkap hanya di satu kolom jawaban gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kesesuaian kategori. Ini pertanyaan kami adalah jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih. Dari 10 kategori saya mau pilih tadi apa, misalkan pemberdayaan masyarakat. Nah, cocok nggak sama masalah yang Bapak Ibu rumuskan di nomor 1? Gitu, nyambung nggak? Gitu. Jadi kita pengen tarik ke permasalahan yang Bapak Ibu sudah jelaskan di nomor 1. Jadi jangan ngaclok kemana-mana. Kemudian yang ketiga, ini kami tanya mengenai kontribusi terhadap capaian SDGs. Nah, capaian SDGs-nya yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di laman ini ya, sdgs.bappenas.go.id. Di situ lengkap goals-nya kan ada 17. Nah, di dalam goals atau tujuan itu ada target-targetnya lagi. Kalau bingung misalkan, saya itu di goals yang mana sih? Sebenarnya kan bisa lebih dari satu, tapi jangan-jangan malah kebanyakan gitu. Nah, setiap goals itu ada penjelasannya lagi, real targetnya itu apa gitu dari setiap goals. Nah, jadi jangan sampai menurut Bapak Ibu ternyata masuknya di goals 1, tapi setelah di breakdown ke target SDGs-nya itu nggak ada yang nyambung dengan inovasinya Bapak Ibu. Jadi dicermati juga bukan hanya goals-nya, tapi juga target dari SDGs-nya. Itu. Kemudian selanjutnya ini deskripsi inovasi. Ini bukan di sisi inovatifnya ya, tapi cara kerja dari inovasinya. Inovasinya tuh kayak gimana gitu, maksudnya apakah apa rupanya gitu, apa rupanya dari inovasi ini. Jadi bukan sisi uniqueness-nya gitu, bukan pembedanya, tapi bagaimana dia bekerja untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bapak Ibu sampaikan di pertanyaan pertama. Gitu ya. Jangan berulang jawabannya karena sebenarnya pertanyaannya berbeda gitu. Pertanyaan yang kami sampaikan itu berbeda, tapi kadang-kadang kami temukan jawabannya itu lagi gitu, diulang lagi. Itu berarti menunjukkan peserta itu tidak mengerti, tidak memahami apa yang kami tanyakan. Kemudian selanjutnya inovatif, sisi inovatif. Ini kebaruan, nilai tambah atau keunikan. Jelaskan sisi inovatifnya, daya penyelesaian masalah dari inovasi ini dibandingkan model penyelesaian yang sudah ada atau sudah digunakan. Gitu. Dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah, luasan target, dan luasan target yang terjangkau. Jadi ini jadi apa ya? Ya tadi kebaruannya gitu kan, kebaruan dari inovasinya Bapak Ibu itu dijelaskan di bagian ini. Kemudian selanjutnya transferabilitas, sifat dapat diterapkan pada konteks atau tempat lain. Jelaskan bukti bahwa inovasi, dua hal ya. Apabila sudah diadaptasi atau direplikasi, silahkan disampaikan bukti-buktinya apa. Atau belum, tapi pastinya memiliki potensi untuk direplikasi. Nah, ini juga dijelaskan. Bisa dua-duanya dijelaskan gitu kan, memang sudah diadaptasi dan memang potensinya besar untuk lebih banyak lagi yang mengadaptasi. Atau memang belum diadaptasi, baru ada potensi. Nah, itu silahkan disampaikan di sini. Memang akan lebih baik kalau memang sudah ada yang menerapkan gitu di tempat lain, disesuaikan di tempat lain. Kalaupun belum, silahkan dijelaskan dengan baik kenapa inovasi ini memang punya potensi yang besar untuk direplikasi oleh instansi atau unit kerja lain. Selanjutnya, ini aspek sumber daya.
Aspek sumber daya ini kami ingin lihat baik dari segi keuangan, anggaran, ya, dari SDM-nya, dari metode, cara kerjanya, kemudian peralatan dan perlengkapan atau material yang digunakan khusus untuk pelaksanaan inovasi ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk penggunaan sumber daya tersebut serta keberlanjutan sumber daya yang digunakan. Jadi ini bagaimana misalkan untuk inovasi A butuh anggarannya sekian ratus juta, terus butuh pelaksana atau SDM yang harus lulusan apa, misalkan S2 psikologi misalkan atau apa. Nah itu hal-hal kompetensinya. Jadi kemudian perlu peralatan misalkan komputer apa, atau misalkan transport yang digunakan apa karena daerahnya sulit dijangkau dan lain-lain. Jadi hal-hal spesifik yang menyangkut sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi itu dijelaskan di bagian ini. Kemudian tadi juga ya sumbernya itu misalkan dari APBN, apakah sharing misalkan, atau dari swasta ada bantuan misalkan berupa tenaga atau berupa anggaran atau berupa barang, yaitu dijelaskan di sini. Kemudian yang selanjutnya ini strategi keberlanjutan. Jadi agar inovasinya tetap berlanjut, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memastikan hal itu. Nah ini rupa strateginya itu bisa berupa 3 hal ini. Kami batasin biar nggak kemana-mana. Ada strategi institusional, sosial, dan manajerial. Institusional ini bisa berupa regulasi, ya, mau itu keputusan misalnya kepala puskesmas atau keputusan kepala dinas itu bisa. Terlebih misalkan Perda atau Perbub. Yang kedua ini adalah strategi sosial. Nah ini Bapak Ibu jelaskan partisipasi atau kolaborasi dari para stakeholders serta dukungan masyarakat terhadap inovasi. Nah kalau memang inovasinya ini punya manfaat bagi masyarakat, pastinya mereka engage dengan sendirinya. Pastinya mereka care gitu kan, pastinya mereka tahu dan mereka dukung agar inovasi ini terus ada. Nah itu Bapak Ibu munculkan di sini. Kemudian yang ketiga, strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjaminan kualitas dan atau pemberlakuan SOP. Nah ini jadi jangan sekedar jalan gitu program, tapi ada nggak sih kayak untuk peningkatan kapasitas SDM-nya, adakah pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan atau seperti apa, atau dibuat nggak SOP-nya yang jelas gitu. Jadi siapapun itu bisa melakukan kalau sudah tahu SOP-nya. Kemudian ini poin evaluasi. Nah ada 2 poin utama tentang evaluasi dan tentang respon terhadap pandemi. Yang tentang evaluasi ini kami tanya 3 hal, ya. Ini evaluasi yang sudah dilakukan itu seperti apa, internal maupun eksternal itu tidak masalah, ya. Internal itu tentunya oleh si pelaksana inovasinya sendiri, unit pelaksana inovasi. Kalau eksternal di luar unit pelaksana inovasinya tersebut. Kemudian untuk mengukur dampak inovasinya. Bapak Ibu bisa bilang inovasi kami bermanfaat ABCD, sudah meningkatkan ABCD. Itu pasti hasil evaluasi. Kalau enggak tahu dari mana kan, maksudnya inovasi itu sudah bermanfaat. Nah, itu harus disampaikan. Jadi bentuk evaluasinya seperti apa, siapa yang melakukan, terus bagaimana hasilnya. Kemudian metode apakah dilakukan periodiknya itu per 3 bulan, per bulan kah, atau per 6 bulan, atau per setiap tahun. Kemudian indikator yang dipakai untuk mengevaluasi apa aja. Dan yang ketiga poinnya adalah hasilnya, output outcome. Kemudian data sebelum sesudah ini kalau mau ditabelkan mungkin lebih gampang dibacanya, sebelum sesudah inovasi itu kelihatannya seperti apa. Kemudian tindak lanjut dari hasil evaluasinya. Setelah Bapak Ibu tahu bahwa sekianlah yang sudah tercapai, apa tindak lanjutnya gitu. Ini juga Bapak Ibu bisa melampirkan hasil evaluasi lengkapnya, mungkin ya ada mungkin berlembar-lembar dan itu tidak mungkin dimasukkan semua di Sinovik, jadi di
lampirkan saja. Kemudian dua terakhir nih Bapak Ibu, keterlibatan pemangku kepentingan. Di bagian evaluasi tadi saya lupa jelasin pertanyaan keduanya, jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi. Ya, jadi tadi misalkan Bapak Ibu pastinya ada penyesuaian layanan karena terdampak, mau itu pendidikan, mau itu kesehatan, mau itu misalkan kepolisian, mau itu mungkin yang lingkungan hidup juga pasti ada. Nah, jadi itu apa yang Bapak Ibu lakukan, misalkan jadi shift atau misalkan online. Nah, itu dijelaskan di bagian ini, terutama yang karena pandemi gitu. Pastinya khusus dijelaskan di bagian ini. Ini baik, pertanyaan kedua sebelum terakhir, keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini benar-benar yang terlibat dan perannya dalam hal merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi. Jadi kalau memang misalkan dinas, pastinya seluruh dinas ada kerjasamanya. Tapi kalau semua dimasukkan juga jadi nggak pas gitu. Jadi benar-benar yang terlibat di inovasinya, di inovasi Bapak Ibu. Koordinasinya dengan siapa? Kemudian di luar pemerintahan misalkan ada pihak swasta atau komunitas masyarakat. Nah, itu kalau memang LSM itu silahkan dimasukkan juga kalau memang punya kontribusi yang signifikan ke inovasinya. Kemudian yang terakhir ini faktor penentu. Jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung inovasi. Ya. Jadi dua hal yang menurut Bapak Ibu menentukan suksesnya inovasi Bapak Ibu ini dan juga kendala yang dihadapi. Kemudian ini untuk kelompok replikasi dan khusus ada tiga aspek tambahan. Ya, masing-masing ada 3 aspek tambahan. Kelompok replikasi, aspek tambahannya adalah inspirasi, proses replikasi, dan faktor pembeda. Sementara kelompok khusus, aspek tambahannya adalah kondisi keberlanjutan, nilai tambah dan manfaat, dan efisiensi. Masing-masing bobotnya adalah 30, 30, dan 40%. Saya akan cepat aja. Ini aspek tambahan untuk kelompok replikasi. Ya. Yang pertama inspirasi. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih minimal satu atau lebih dari satu top 99 tahun 2014 sampai 2019 yang menjadi inspirasi dari Bapak Ibu untuk membuat inovasi yang diajukan ke KIPP sekarang ini. Kemudian jelaskan Bapak Ibu kenapa memilih inovasi tersebut. Nah, ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ya yang Bapak Ibu akan dapat gitu saat mereplikasi. Nih, di sini ada keterangan wajib mencantumkan tautan berisi surat pernyataan bahwa inovasi ini merupakan hasil replikasi. Nah, bentuknya scan format PDF aja. Jadi Bapak Ibu bikin pernyataan, inovatornya atau unit pelayanan yang melakukan replikasi itu bikin pernyataan bahwa inovasi ini memang hasil replikasi dari inovasi A milik Pemda mana misalkan. Itu diunggah sebagai dokumen wajib. Kemudian yang proses replikasi, untuk aspek proses replikasi ini Bapak Ibu menjelaskan tahapan saat melakukan adaptasi terhadap si top 99 tadi. Apakah pertama koordinasinya seperti apa, sejak kapan, jadi timeline, bisa bentuk timeline ya, misalkan tahun berapa atau bulan berapa itu dilakukan koordinasi, kemudian pembelajarannya, transfer knowledge-nya seperti apa, metode-metodenya, itu dijelaskan di bagian ini. Yang ketiga, terakhir ini adalah faktor pembeda. Nah, ini Bapak Ibu jelaskan yang menurut Bapak Ibu beda atau hal baru yang membedakan inovasi Bapak Ibu dari inovasi yang jadi inspirasi tadi. Gitu. Pastinya saya nggak sama persis, gitu kan inovasinya, karena saya tambahkan hal ini, atau ternyata target grup saya itu lebih besar
atau lebih sedikit misalkan. Atau misalkan bukan besarannya tapi jenisnya. Kalau di yang top 99 itu cuman ibu-ibu, kalau ini sampai juga misalkan lansia, anak-anak gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu disampaikan di sebelah ini, di pertanyaan ini. Nah, itu untuk yang kelompok replikasi. Ini aspek tambahan untuk kelompok khusus, ada 3 tadi ya, kondisi keberlanjutan. Jelaskan kondisi keberlanjutan dari inovasi setelah ditetapkan sebagai top inovasi terpuji. Ini juga wajib mencantumkan tautan berisi dokumentasi pelaksanaan inovasi sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu di kelompok khusus untuk meyakinkan kami bahwa inovasi Bapak Ibu itu masih terus dijalankan sampai sekarang, Bapak Ibu harus mencantumkan dokumentasi pelaksanaan inovasinya. Bisa aja foto, tapi yang update ya, makanya atau laporan tahunannya gitu kan, maksudnya laporan kegiatan tahunan. Jadi sampai 2020 pun masih ada kegiatannya. Jadi bukti-bukti bahwa inovasinya masih terus dijalankan sampai sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya nilai tambah dan manfaat. Nah, ini jelaskan keunggulan atau kekhususan yang menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki nilai tambah serta memberikan manfaat. Jadi apa hal-hal yang Bapak Ibu input lagi atau Bapak Ibu tambahkan di inovasinya Bapak Ibu. Saat udah jadi top terpuji, apakah ya berjalan gitu aja gitu kan, maksudnya tidak ada tambahan, tidak ada pengembangan, tidak ada misalkan nambah jenis pelayanannya atau nambah metode pemberian layanannya gitu. Itu kalau di bagian kelompok khusus, di kelompok khusus ini harus ada tadi tambahan nilai tambah atau manfaat yang berbeda saat Bapak Ibu ditetapkan jadi top. Saat ini tuh udah lebih baik gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir ini adalah efisiensi. Jelaskan dan buktikan bahwa inovasi terus disempurnakan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan dengan kondisi saat ditetapkan jadi top inovasi.